Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 4 kali ini kita membahas analisis dari proses bisnis ya. Langsung saja, kemarin kita sudah beberapa kali membahas tentang pengertian dari proses bisnis ya. Proses bisnis bisa diibaratkan sebagai instrumen kunci bagi seseorang yang mengorganisir aktivitas bisnis ya. Baik itu bisa meningkatkan pemahaman dari hubungan pemilik bisnis dan juga konsumennya. Ini beberapa definisi lainnya dari proses bisnis ya. Di situ meliputi manajemen dari konsep, metode, teknik dan juga desain, administrasi, konfigurasi dan juga adanya analisa dari proses bisnis ya. Nah, berikutnya ini juga masih definisi dari proses bisnis. Nanti kalian bisa memahami sendiri. Yang berikutnya, kenapa sih perusahaan itu perlu mengadakan analisa dan juga perlu mendesain proses bisnis? Yang pertama, karena terjadi krisis ekonomi, maka bisnis itu harus diadakan efisiensi dan juga harus hemat. Ya, maka perlu dianalisa nih sisi-sisi apa saja yang nanti mungkin bisa dihemat gitu ya dari segi ekonomi. Kemudian dari yang kedua, alasannya adalah ada era ekspansi ya, ada competitive advantage, yaitu ada persaingan ya, bagaimana kita agar bisa bersaing dengan kompetitor kita. Maka salah satunya adalah dengan mengadakan analisa dan juga mendesain proses bisnis di usaha masing-masing. Kemudian alasan yang ketiga adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu. Dengan adanya perkembangan teknologi, mau tidak mau kita harus menerapkan perkembangan tersebut di dalam usaha kita atau harus mengikuti perkembangannya gitu ya. Misalnya kalau dulu misalkan ada teknologi, sekarang hampir semua orang memegang smartphone gitu ya. Kalau misalkan tidak ada ekspansi dari ojek biasa ke ojek online, mungkin tidak akan berkembang ya dari segi teknologi, atau dipaksa berkembang dari segi teknologi. Kemudian yang berikutnya, tahapan dari analisa dan desain perusahaan bisnis itu ada 4 tahap ya. Ketika kita akan mendesain sebuah proses bisnis, yang pertama ya pasti kita akan menganalisis dan juga mendesain ya. Di sini kita harus mengidentifikasi bisnis proses dan permodalan bisnis, yaitu meliputi validasi, simulasi dan juga verifikasi. Biasanya di tahap ini kita melakukan survei ya terhadap bisnis proses yang akan kita jalani. Kemudian juga lingkungannya dan juga lingkungan secara teknis. Apa saja misalnya yang mempengaruhi dari bisnis yang akan dijalankan. Kemudian setelah itu diidentifikasi, lalu ditelaah, divalidasi dan baru dibuatkan model dari proses bisnis yang akan kita jalankan. Tahapan yang kedua setelah tadi menganalisa dan mendesain, yang berikutnya adalah melakukan konfigurasi, yaitu melakukan seleksi sistem, implementasi dan tes dan juga deployment ya. Jadi nanti setelah dirancang model proses bisnisnya, maka kemudian kita seleksi sistemnya, dibuatkan sistemnya, lalu kita seleksi mana yang perlu dan mana yang tidak perlu yang ada di dalam sistem tersebut ya. Lalu kemudian dilakukan implementasi, diterapkan sistem yang sudah ada tadi, yang sudah dibuat tadi, dan lakukan tes dan deployment. Maksudnya setelah sistemnya dipilih, kemudian kita implementasikan ke dalam proses bisnis kita, nanti kita akan bisa mengetes ya, mengevaluasi apakah sudah sesuai, apakah perlu penambahan di beberapa sisi, atau misalkan adakah perlu yang dikurangi hal-hal yang tidak perlu misalnya ya. Nah, pada saat proses implementasi dan migrasi tersebut, maka perlu yang adanya pelatihan dari personel yang nanti akan menjalankan bisnis. Misalnya, tadinya di suatu toko tidak punya tidak menggunakan sistem penjualan ya, jadi hanya pakai nota biasa gitu ya. Tapi kemudian nanti kita akan mendesain proses bisnisnya adalah menerapkan sistem komputerisasi ya. Misalnya nanti akan ada sistem penjualan yang harus dioperasikan dengan menggunakan komputer.
maka personel yang nanti akan bekerja di balik komputer tersebut, misalnya kasir ataupun yang lainnya, harus diberikan pelatihan dulu dalam penggunaan sistem tersebut, ya. Kemudian proses yang ketiga setelah tadi diimplementasikan, kita berikutnya adalah melaksanakan operasional dan juga monitoring ataupun maintenance. Ya pasti setelah diimplementasi maka dijalankanlah sistem tersebut, tapi dalam pelaksanaannya tetap dilakukan monitoring dan maintenance. Misalnya apakah perlu dilakukan perubahan ataukah ada perlu penambahan ataupun pengurangan. Dan siklus yang terakhir dari analisa desain proses bisnis adalah melakukan evaluasi, ya tadi kan sudah dilakukan monitoring, berikutnya melakukan evaluasi, baik itu penggalian proses dan juga monitoring aktivitas bisnis. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki dari sistem yang sedang berjalan, maka kemudian diperbaiki. Nah, yang namanya siklus bisnis ini disebut siklus, maka dia akan terus berulang gitu ya. Ketika sistemnya sudah dilaksanakan, maka nanti akan dievaluasi. Begitu evaluasi, maka nanti akan dilakukan analisa dan desain proses lagi. Analisa lagi gitu ya. Oh, tadi kekurangannya dari sistem yang kita jalankan apa gitu ya. Kalau sudah dianalisa, maka sistemnya diterapkan lagi. Setelah diterapkan lagi, maka dilakukan tadi monitoring lagi, lalu dilakukan evaluasi lagi. Nah, begitu seterusnya. Jika menemukan kesalahan atau kekurangan, maka evaluasi tersebut akan melakukan analisa desain proses dan seterusnya. Jadi ada 4 tahap ini. Empat tahapan ini merupakan siklus yang akan terus berputar ya. Jadi sebuah sistem itu biasanya tidak berlaku untuk selamanya. Jadi misalnya sebuah perusahaan punya sistem penjualan, ya udah sistem penjualan ini dari tahun ke tahun hanya itu saja, tidak ada perubahan. Bisnis yang sehat maka dia harus mengalami perubahan ya, minimal kalau sistem berarti bisa jadi 5 tahun sekali mendapatkan evaluasi atau perubahan. Oke. Ya tadi siklusnya terus berputar. Kemudian tahapan-tahapan tersebut kita jabarkan lagi dalam beberapa level. Yang pertama ada di level enterprise ya. Berarti nanti pertama harus dibuat rencana strategisnya, menentukan visi dan misi. Misalnya kalian mau dagang ayam geprek, maka misalnya visi misinya adalah menjual 100.000 ayam geprek dalam waktu sepekan misalnya. Berarti bagaimana caranya setelah rencana strategis dan visi misi tersebut disusun, lalu berikutnya akan kita tentukan langkah-langkahnya ya. Apa sih yang perlu dilakukan untuk mencapai rencana strategis tersebut. Di level enterprise juga mengidentifikasi struktur organisasi dan juga tata laksana ya. Bisa diperoleh melalui misalnya kalau pemerintah, berarti struktur organisasi tersebut sudah ditentukan nih melalui peraturan permen ataupun perpres ya. Jadi nanti di situ misalkan harus ada siapa saja, harus ada bendahara kah, misalnya ada divisi-divisi apa gitu ya, itu ada penentuannya. Tapi kalau instansi daerah juga sama, harus melalui peraturan daerah. Tapi kalau institusi swasta biasanya lebih fleksibel ya. Tadi di level enterprise, berikutnya adalah bisnis proses di level enterprise ini. Yang pertama nanti kita perlu melakukan penentuan value chain ya, atau rantai nilai. Value chain ini adalah nilai-nilai yang termuat dalam setiap tahapan organisasi, baik yang inti atau core ataupun yang support atau pendukung. Ya, bagaimana agar organisasi tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Yang pertama pasti melakukan pengembangan organisasi, diagram organisasi ya. Ada diagram sistem dari perusahaan. Lalu mendefinisikan apa rantai nilainya, dan yang berikutnya mengidentifikasi stakeholder atau pemegang dari yang berkepentingan di dalam perusahaan tersebut. Nah, value chain sendiri ini bisa diibaratkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa ya. Baik itu misalnya kalau di dalam proses bisnis, inti dari value chain-nya itu ada membuat produk baru, kemudian bagaimana menjual produk tersebut,
lalu bagaimana membuat dan juga mendeliver dari produk yang sudah dibuat. Oke, berikutnya adalah melakukan tadi ya, di dalam value chain ini pertama pada proses bisnis proses level enterprise ini menentukan value chain, kemudian yang berikutnya mengidentifikasi aktivitas dan prosedur di dalamnya. Jadi tadi misalkan di value chain membuat produk itu harus ada apa saja tahapannya, memasarkan tahapannya apa saja prosedurnya. Lalu yang berikutnya adalah membuat model untuk menggambarkan aktivitas dan prosedur di dalam divisi atau bagian yang mengerjakan. Misalnya tadi di pembuatan produk gitu ya, sebelum membuat produk dia harus membuat dokumen apa ya, dokumen misalnya bahan baku yang dibutuhkan apa, berapa macam, lalu berapa lama pengerjaannya misalnya. Kemudian di dalam berikutnya adalah hierarki dari penyusunan suatu model bisnis. Yang pertama ada organizational diagram, ada business process diagram ya, dan juga sub process activity dan prosedur dari suatu aktivitas. Nah, nanti kita akan mengenal analisa dari analisis SWOT ya. Bagaimana mengidentifikasi potensi dan juga ancaman dan peluang ataupun perbaikan ya. Ini nanti dibahas di minggu depan ya. Tadi udah ada enterprise level, kemudian ada business process level, dan yang berikutnya adalah implementation level ya. Tadi setelah dilakukan analisa SWOT dan juga dilakukan menggunakan gap analysis ya, maka berikutnya akan bagaimana kita menemukan usulan dari improvement ya, usulan untuk pengembangan dari sistem yang sedang atau proses bisnis yang sedang berjalan ya. Apa saja nih misalnya aktivitas dari IT misalkan yang bisa diotomasi. Misalnya kalau dulu kita naik kereta itu harus disobek kartunya, kemudian dilakukan pengembangan. Ternyata kalau ini bisa dengan mengotomatisasi, misalnya tadi dengan cara membuat tiketing online ya, atau tap out tap in secara mandiri ya, seperti sekarang yang kita jalankan kalau naik kereta. Kemudian contoh-contoh di dalam tadi ya, di dalam organisasi pemerintah, misalnya proses izin, tadinya proses izin harus menggunakan surat-surat, lalu harus dikirim manual ke sana gitu. Kemudian setelah adanya IT, teknologi informasi, kemudian proses perizinan bisa dengan mengajukan secara formulir online. Itu termasuk proses bisnis ya, perubahan dari proses bisnis. Tadi kemudian kalau sudah dijalankan biasanya akan ada improve. Oh, ini ternyata masih ada ini ya kekurangannya, lalu dilakukan perbaikan dan seterusnya. Tadi ya, karena siklus maka setelah evaluasi ada di desain sistem barunya lagi, diimplementasi, setelah diimplementasi lalu dievaluasi, lalu habis itu dirancang ulang dan seterusnya. Oke. Sifat dasar dan tujuan dari suatu organisasi adalah menciptakan sebuah nilai ya, yaitu bagaimana menciptakan nilai dengan menyediakan barang dan jasa yang diinginkan oleh pelanggannya. Misalnya toko roti, bagaimana membuat roti yang bagus gitu ya, yang enak, yang disukai oleh banyak pelanggan. Kemudian berikutnya adalah dari segi biaya, bagaimana menciptakan nilai yang diperlukan biaya. Contoh memproduksi makanan ya, pabrikannya harus membayar berbagai macam sumber daya, bahan baku ataupun tenaga kerja. Kemudian margin adalah selisih antara nilai dengan biaya, maksudnya adalah keuntungannya ya. Tujuan organisasi pasti adalah orientasinya kepada profit ya, bagaimana kita mendapatkan margin yang maksimal ya. Maka bagaimana memaksimalkan barang dan jasa ini disediakan dengan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian 3 macam proses bisnis, ada barang atau jasa tersedia setelah melalui serangkaian proses bisnis ya. Suatu proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang mengerjakan suatu tujuan bisnis. Apapun jenis barang yang disediakan atau setiap organisasi paling tidak punya 3 macam proses bisnis ya. Yang pertama adalah ada proses perolehan atau pembayaran, disebut dengan acquisition atau payment process.
Kemudian yang kedua prosesnya adalah proses perubahan, conversion proses. Lalu proses penjualan dan juga pengumpulan, collection proses. Ya, jadi ada 3 macam proses bisnis. Ya, tujuan pertama misalnya tadi proses yang pertama adalah proses perolehan atau pembayaran. Bagaimana kita mendapatkan, memelihara dan membayar sumber-sumber daya yang diperlukan oleh organisasi. Bagaimana kita menggaji karyawan, bagaimana kita membayar operasional pabrik, peralatan yang diperlukan, kemudian membeli bahan baku, ini ada di proses perolehan ataupun pembayaran. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya ini bisa diperoleh dari pihak luar, contohnya misalkan bahan baku dari pemasok ya. Juga diperlukan untuk bisa menyediakan barang jasa kepada para pelanggannya. Misalnya kita hanya memesan barang jasa itu lalu nanti kita distribusikan gitu ya. Hanya menerima barang atau jasa yang dipesan misalnya. Hanya membayar barang atau jasa yang sudah diterima gitu. Kemudian bagaimana kita memelihara barang yang sudah kita peroleh lalu menyediakan atau barang atau jasa yang sangat diperlukan. Oke, tujuan berikutnya adalah misalnya tadi proses perolehan atau pembayaran, berikutnya adalah proses perubahan. Bagaimana mengubah sumber daya yang sudah diperoleh tadi ya agar bisa menjadi barang ataupun jasa yang diperlukan. Tadi kita mendapatkan bahan baku dari pemasok, lalu bagaimana di proses perubahan itu kita rubah dari bahan baku ini menjadi barang jadi yang bisa digunakan oleh pelanggan ya. Kemudian berikutnya prosesnya adalah proses penjualan atau pengumpulan ya. Di sini adalah bagaimana setelah barangnya jadi, bagaimana kita menjual lalu menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan dan lalu mengumpulkan pembayarannya. Nah, ini aktivitasnya nanti ada beberapa macam. Nah, untuk pengelolaan proses bisnis, pimpinan atau organisasi bertanggung jawab terhadap pengelolaannya. Aktivitas dalam manajemennya bisa dikategorikan dari mulai planning, lalu bagaimana setelah planning kita melakukan executing ya, pelaksanaannya. Setelah eksekusi dilakukan maka lakukan controlling atau pengawasan, lalu evaluasi ya. Planning, executing, controlling, lalu evaluating. Nah, dalam proses perencanaan pimpinan menentukan nih sasaran-sasaran bisnis yang ingin dicapai apa saja gitu ya. Kemudian prioritasnya apa gitu ya, misalnya prioritas kita adalah menjual barang-barang tertentu misalnya, barang-barang lain hanya sebagai pelengkap misalnya, menyediakan. Kemudian berikutnya pemimpin juga menyediakan blueprint untuk mencapai sasaran tersebut, apa saja nih yang perlu langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut ya. Lalu kesempatan dan juga resiko di sini dicari oleh pemimpin atau diidentifikasi juga oleh pimpinan. Apa sih yang kira-kira kesempatan apa yang bisa didapat gitu ya dalam proses bisnis yang sedang dijalankan. Oke, yang kedua setelah dilakukan perencanaan pasti dilakukan pelaksanaan ya, executing. Di sini pimpinan menjalankan rencana dan juga membagi proses-proses bisnis menjadi beberapa aktivitas yang lebih kecil ya. Misalnya tadi bagian produksi ternyata di dalam produksi ada misalkan penyiapan bahan baku, kemudian perangkaian gitu sampai dengan pengemasan gitu ya. Itu berarti divisi-divisi yang lebih kecil ya. Maka pimpinan dalam hal ini mendelegasikan tugas tersebut kepada bawahannya, lalu memotivasi bawahannya untuk bertugas dengan baik ya. Rencana strategi yang dibuat ini harus jelas dan agar bisa dilaksanakan dengan baik oleh bawahannya. Tadi setelah pertama planning lalu executing, yang berikutnya adalah controlling. Pasti setelah pelaksanaan kita perlu yang namanya pengawasan ya. Apakah aktivitas-aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan proses bisnisnya atau belum. Bisa jadi terjadi perubahan pada harapan yang ditetapkan ya, atau bisa jadi terdapat perubahan pada pelaksanaan aktivitasnya. Nah, setelah planning, kemudian executing, controlling, berikutnya adalah penilaian ya. Nanti di sini
hampir sama dengan evaluating, pemimpinan akan mengecek nih ya, apakah sudah. Oke, di tahap penilaian ini pimpinan akan mengecek apakah sudah sesuai dengan tujuannya, proses bisnisnya apakah sudah dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuannya, ataukah sudah sesuai dengan harapan. Nah, kemudian yang berikutnya ada kejadian-kejadian dalam proses bisnis atau bisnis proses event. Di sini merupakan rencana serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi ya. Bisa terdiri dari beberapa aktivitas. Nah, eventnya merupakan aktivitas tunggal yang terdapat pada sebuah proses bisnis. Nah, jenis-jenis kejadiannya ada 3, yaitu jenis kejadian operasional, kejadian informasi, dan kejadian keputusan. Di kejadian operasional, ini adalah aktivitas yang dilakukan dalam suatu proses bisnis saat menyediakan barang atau jasa bagi pelanggan. Ya, bisa mulai memasarkan barang, menerima pesanan, mengirimkan, sampai dengan menerima pembayaran. Kejadian yang berikutnya adalah kejadian informasi. Kejadian informasi ini biasanya terdiri dari 3 aktivitas, yaitu bagaimana mencatat informasi tentang kejadian-kejadian operasional, kemudian memelihara data yang penting bagi perusahaan, dan melaporkan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Contohnya laporan penjualan, itu ya, laporan keuangan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kejadian keputusan atau pengelolaan ya. Di sini adalah aktivitas di mana para pimpinan membuat keputusan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Contohnya bagaimana pimpinan memutuskan untuk membuat produk baru atau memutuskan untuk membuka sebuah cabang baru. Nah, itu beberapa proses. Oke, tadi ada beberapa kejadian ya, ada kurang lebih 3 kejadian. Berikutnya kita akan bahwa dalam kejadian tersebut ada keterkaitan antar kejadian proses bisnis ya. Kejadian-kejadian atau keputusan tersebut menentukan dan juga memicu kejadian operasional. Lalu menjalankan kejadian operasional akan memicu kejadian informasi untuk mencatat dan memelihara data bisnis. Kemudian kejadian-kejadian tersebut juga memicu kejadian informasi ya. Bagaimana para pemimpin meminta informasi sebelum mengambil keputusan. Kita akan mengetahui bahwa data dan informasi itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Data adalah fakta tentang aktivitas bisnis, sedangkan informasi itu bagaimana data ditangkap ya. Bagaimana data ditangkap, disimpan, lalu diolah. Itu biasanya informasi sudah memiliki makna, sedangkan data itu belum bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana hubungan antara proses bisnis, proses informasi, dan aktivitas-aktivitas manajemen? Contoh kasus di sini ada martabak Bandung, misalnya lokasinya di Bandung, kemudian dia menjual martabak yang lezat, penyajiannya punya jaminan kalau 20 menit belum selesai maka pelanggannya nggak usah bayar ya. Pemimpinnya biasanya melakukan survei nih, menganalisa pasar gitu ya, pesaingnya dilihat apa sih kira-kira keunggulan dari pesaingnya, lalu kemudian beliau atau pimpinannya tersebut membuat keputusan. Nah, kira-kira agar lebih berbeda dengan pesaing-pesaingnya, apa nih yang harus dicantumkan di menunya sendiri gitu ya. Kemudian pelanggan bisa memesan via telepon atau bisa datang langsung ke tempat ya. Dicatat pada form pemesanan, tangkapnya banyak, juga masih pakai manual. Kemudian diberi nomor berurut. Total penjualannya kemudian dihitung lalu dicatat pada form pemesanan dan disampaikan pada pelanggan. Jadi masih manual ya. Di sini pelanggan membayar dan form pemesanan dicap paid gitu ya jika sudah bayar. Kemudian form pemesanannya diberikan kepada pelanggan, lalu pelanggan dipersilakan menunggu. Form satunya lagi atau kopinya diberikan kepada koki untuk bisa diproses. Lalu jika pesanan sudah siap, martabaknya dibungkus, form pesanan pada kokinya disimpan di sebuah kotak. Pelanggan memperlihatkan form pemesanan yang sudah dicap paid ya. Nah, form pemesanan dari pelanggan akan disimpan untuk bagian akuntansi untuk dicatat dan dicocokkan datanya nanti dengan data yang ada di koki ya misalnya. Nah,
Tadi kan Martabak Bandung ini menjalankan proses bisnisnya masih manual, belum menggunakan proses yang komputerisasi misalnya. Dari sini pimpinannya membuat atau melakukan analisa pasar ya. Apa nih kira-kira yang misalkan eh, belum ada di martabak lain. Lalu dia menentukan apa sih yang harus ada atau spesial di martabak Bandung ya. Ternyata yang tadi juga spesial adalah di martabak, kalau misalkan tidak boleh lebih dari 20 menit, kalau lebih maka harus bayar, misalnya tidak perlu bayar. Kemudian kejadian operasionalnya itu menerima pemesanan martabak, menerima pembayaran, lalu membuat martabak, mengemas dan memberikan martabak kepada pelanggan. Lalu kejadian informasi ya tadi mencatat informasi, menghitung total pesanan, menandai pesanan, kemudian sampai dengan mengirim form-form tersebut ke bagian akuntansi. Lalu kejadian yang berikutnya di informasi ini memicu terjadinya kejadian-kejadian di keputusan. Nah, setelah dibuat laporan analisa pelanggan, laporan penjualan, lalu membuat analisa laporan keuangan kotor, lalu melaporkan nih kerugian penjualan ada tidak nih akibat jaminan yang 20 menit penyajian tadi gitu ya. Kalau misalkan ada kerugian berarti nanti perlu dilakukan evaluasi ulang, lalu menganalisa bisnis lagi, lalu kemudian mengeksekusi lagi, mengevaluasi lagi dan seterusnya ya. Tadi siklusnya akan terus berjalan. Itu adalah beberapa kejadian, yaitu kejadian dari mulai kejadian operasional, informasi sampai dengan kejadian-kejadian keputusan. Contoh studi kasus di Martabak Bandung. Jadi pasti dibedakan menjadi 3 kejadian tersebut. Oke, itu saja soal materi dari Ibu. Semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.